Untuk pemberangkatan ini ada program G2G ke Korea Selatan dan ke program G2G untuk ke Jerman. Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Acara Jobfest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas pekerja migran Indonesia dengan skema penempatan pemerintah ke Korea Selatan dan juga Jerman. Ya, adapun 191 PMI diberangkatkan ke Korea Selatan untuk sektor manufaktur, perikanan, dan jasa layanan. Sementara itu 11 PMI yang berprofesi sebagai perawat dikirim ke Jerman. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali melepas pekerja migran Indonesia dengan skema penempatan pemerintah ke Korea Selatan dan Jerman. Kontrak kerja PMI di Korea Selatan berlangsung selama 3 tahun dan dapat diperpanjang hingga 1 tahun 10 bulan. Sementara kontrak di Jerman berdurasi 3 tahun dengan peluang perpanjangan lebih lama jika memperoleh pengakuan profesi. Dari sisi penghasilan, PMI di Korea rata-rata menerima 25 juta rupiah per bulan, sedangkan di Jerman mencapai 40 hingga 50 juta rupiah per bulan. Salah satu calon PMI asal Jawa Tengah, Resti, mengaku bangga bisa lolos seleksi hingga tahap pemberangkatan. Dirinya harus pergi ke luar negeri untuk mengubah masa depan lantaran di Indonesia dinilai sulit untuk mencari kerja. Campur aduk sih, nggak nyangka juga udah bisa sampai sekarang. Perjalanannya nggak mudah juga, terus langkah-langkahnya tuh mengharukan sih bisa sampai di titik ini. Sementara itu, Direktur Jenderal Penempatan Kemen P2MI Ahnas menjelaskan bahwa 191 PMI diberangkatkan ke Korea Selatan untuk bekerja di sektor manufaktur, perikanan, dan jasa layanan. Selain itu, 11 PMI yang berprofesi sebagai perawat dikirim ke Jerman. Proses persiapan penempatan PMI memakan waktu hingga 2 tahun. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan teknis dan penguasaan bahasa negara tujuan. Untuk pemberangkatan ini ada program G2G ke Korea Selatan dan ke program G2G untuk ke Jerman. Berapa Pak orangnya yang diberangkatkan? Yang sekarang ini adalah yang Jerman adalah ada 11 orang, kemudian yang untuk Korea ada 191 yang kita berangkatkan. Sektor apa gitu? Untuk yang ke Korea itu ada manufaktur, kemudian fishing, ya kan, perikanan, kemudian untuk servis. Itu yang kita tempatkan untuk yang ke Korea. Sedangkan untuk yang Jerman kita menempatkan untuk tenaga kesehatan. Anas menambahkan meski animo masyarakat dinilai cukup tinggi, namun pihaknya mengingatkan pentingnya kesiapan mental sebelum bekerja di luar negeri, di mana kasus pada tahun lalu sebanyak 846 PMI di Korea Selatan mengundurkan diri dari pekerjaan karena tidak siap dengan tantangan di lapangan. BP2MI juga menargetkan semakin banyak talenta muda Indonesia bisa menembus pasar kerja internasional dengan keterampilan yang kompetitif. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Tim Liputan IT Action. Pemirsa, Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada tahun 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% pada periode Maret 2025, disusul Brunei Darussalam dengan tingkat pengangguran mencapai 4,7%. Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan Trading Economic, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76% pada periode Maret 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 7 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Meski demikian, data tersebut menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berada di level 4,91%. Namun penurunan ini belum cukup untuk menggeser posisi Indonesia dari peringkat pertama di ASEAN dalam hal persentase pengangguran. Berdasarkan laporan Trading Economic, di bawah Indonesia ada negara Brunei Darussalam dengan tingkat pengangguran mencapai 4,7%, Filipina 3,7%, Malaysia dan Myanmar masing-masing 3%. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia pada 2025 akan mencapai 5%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF mencatat tren pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 4,9% pada 2024, 5% di 2025, dan diproyeksikan 5,1% pada 2026. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Selanjutnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali membuka job fair gelombang ketiga di Jakarta Timur. Job fair kali ini guna menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka lowongan kerja atau job fair gelombang ketiga di Jakarta Timur. Tepatnya di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Job fair gelombang ketiga di Jakarta Timur ini dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Di lokasi ini terdapat 37 perusahaan yang membuka sebanyak 2.037 lowongan pekerjaan. Gubernur DKI Jakarta menegaskan job fair ini digelar untuk kembali menciptakan lapangan pekerjaan serta menekan angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Acara job fest ini di Jakarta Timur sudah ketiga kali dan setiap kota nanti 3 kali, sehingga jumlahnya ada 21 kali di seluruh Jakarta. Sekarang ini sudah terselenggara 13 kali. Dari 13 kali diikuti oleh 458 perusahaan, dari total 3.777 pencari kerja, 1.450 mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 21 job fair di DKI Jakarta dan sudah terlaksana 13 job fair, 3 diantaranya di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sekaligus Menteri Pariwisata periode 2019-2024, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak generasi muda untuk mengoptimalkan potensi diri dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan menghadirkan Rumah Siap Kerja diharapkan menjadi pusat pertumbuhan wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung Indonesia Emas 2045. Dalam upaya akselerasi pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja ini, sejalan dengan langkah strategis pemerintah dalam optimalisasi pengembangan sumber daya manusia unggul dan juga berkualitas. Untuk itu, Menteri Pariwisata periode 2019 hingga 2024 ini berharap para generasi muda turut andil dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan menciptakan peluang usaha yang bisa membuka lapangan kerja secara berkelanjutan. Dan ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oke, pantun, siap-siap cakepnya ya. Are you ready? Ready. 3, 2, 1, akselerasi roket jadi penggerak. Mustahik berdaya penuh motivasi. Semangat tumbuh bersama kita bergerak. Menjadi muzaki bertransformasi. Ini bisa membangun generasi muda yang tangguh. Semangat tumbuh bersama kita bergerak. Menjadi muzaki. Ya, kita apresiasi terkait dengan inisiatif maupun optimisme yang dihadirkan pemerintah melalui rumah kerja tadi ya. Karena kalau kita lihat ini target pemerintah sangatlah besar untuk menciptakan lapangan kerja, selain daripada target besarnya adalah menghapuskan atau mengentaskan kemiskinan ekstrim ya. Kalau di kalangan generasi muda mungkin sudah ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mempersiapkan skill ataupun daya saing tapi memang lapangan kerjanya masih belum memadai. Jangan sampai kemudian belakangan ini anak muda ramai dengan hashtag kabur aja dulu. Betul sekali. Dan tidak hanya dari sisi jumlah pekerjaan yang disediakan Rosalin, tapi juga ini bergantung kepada syarat ini. Betul. Nah, ini juga menjadi fokus umur lah, keahlian lah, kemudian pengalaman juga seperti apa. Padahal tenaga kerja muda, fresh graduate cukup banyak di Indonesia untuk saat ini. Betul, kita harapkan pemerintah akan berhasil memfasilitasi ini, jangan sampai kemudian generasi muda, generasi harapan masa depan bangsa gitu ya, akhirnya mereka lebih bersemangat mencari pekerjaan terus-menerus di luar begitu, dan kita nantikan generasi muda juga bisa berkontribusi lebih banyak lagi terhadap bangsa ini tentunya. Pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lain ya, khususnya terkait dengan informasi mancanegara. Pemerintah Singapura akan memperketat aturan terkait dengan penggunaan rokok elektrik atau vape. Ya, dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.